Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,52% ke angka 6.835. Dan di video ini saya coba menganalisa saham BRIS yang saat ini mulai bergerak naik dari downtrendnya setelah selesai right issue. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRIS. BRIS hari ini masih lanjut naik 7% lebih ke harga 1.310. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat BRIS saat ini mencoba untuk break resisten di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1.290. Dan bisa kita lihat hari ini juga BRIS sempat naik menyentuh harga 1.350 yang sebelumnya merupakan resisten dari saham BRIS. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi break garis resisten EMA 50, tapi menarik untuk dipantau. Kan terlihat saat ini BRIS mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 7% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita pantau, 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham BRIS. Dari data yang kita dapat, saya lihat BRIS masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan naik menuju garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 1.400. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil break di harga 1.200, bisa hold terus selama harga 1.200 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk swing trade, take profit dulu apabila ternyata minggu ini BRIS gagal naik di atas garis EMA 50, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1.200 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50, bisa tunggu kembali di sekitar harga 1.290 sampai harga 1.300 untuk entry-nya. Jadi lihat apakah besok BRIS masih kuat berada di atas garis EMA 50. Apabila masih kuat bertahan dan terkonfirmasi break, bisa ikutan entry. Hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target jangka pendek itu di 1.350 sampai 1.400. Karena ingat selama masih gagal break garis EMA 150, BRIS belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi masih ada potensi BRIS untuk kembali turun apabila memang masih gagal break garis EMA 150. Bisa kita lihat di sini beberapa kali juga BRIS mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati. Walaupun saat ini mulai ada akumulasi dan BRIS sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Selanjutnya saya akan coba analisa saham agro yang jika kita pantau hari ini memang terlihat naik 1% lebih ke harga 456. Tapi secara tren bisa kita lihat agro dalam 2 minggu terakhir ini trennya masih bergerak sideways. Jadi masih berada di antara support di 440 dan resisten saat ini di 470. Dan untuk tren jangka menengah pun agro saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali sempat naik di atas garis EMA 50 tapi kembali bergerak turun. Dan untuk garis EMA CD terlihat memang saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham agro. Jadi beda dengan BRIS yang 1 minggu terakhir mulai terlihat bangkit dan terlihat ada akumulasi. Tapi agro secara tren masih sideways dan malah ada distribusi. Jadi untuk agro, apabila teman-teman mau coba entry, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 440. Dan apabila entry pun sebaiknya harus sangat disiplin. Karena kita bisa lihat secara tren agro masih belum bagus trennya dan saat ini belum ada sentimen positif. Jadi secara tren belum bagus dan belum ada akumulasi, tetap harus hati-hati. Karena potensi untuk turun menembus harga 440 dan lanjut downtrend juga masih sangat besar. Jadi lebih baik fokus pada saham lain yang secara tren lebih baik dan masih ada akumulasi. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham ACE yang hari ini masih naik 4% lebih ke harga 500 dan sempat menyentuh garis EMA 50 di harga 510. Jadi ACE saat ini sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah menganalisa saham ACE pada saat mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan saat ini bisa kita lihat ACE sudah berhasil break harga 440 dan sudah naik menyentuh harga 500 dan garis EMA 50. Jadi walaupun hari ini naik 4% lebih,
Ingat, ACE masih belum terkonfirmasi break resisten 500 atau garis EMA 50. Jadi tetap masih belum terkonfirmasi dan masih belum aman. Jadi apabila minggu ini ACE mencoba untuk break garis EMA 50 atau harga 500 ternyata masih gagal break, ACE masih ada potensi kembali ke 440. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Untuk ACE, jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat mulai distribusi. Jadi untuk ACE saat ini saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Paling aman apabila teman-teman mau coba entry itu buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Itu juga teman-teman harus lebih disiplin. Karena 1 minggu terakhir ini ACE sudah naik lumayan tinggi dari 400 ke 500. Jadi bisa saja sudah mulai ada profit taking sementara. Karena itu sebenarnya target harga ini sudah target harga untuk take profit. Jadi teman-teman apabila berhasil break di sekitar harga 400 atau 440 masih belum mau take profit, masih bisa hold terus selama harga yang teman-teman beli atau support di 440 tidak terlewati. Tapi paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ACE gagal bertahan di atas harga 500. Jadi apabila terlihat mencoba break garis EMA 50 gagal break tapi ACE masih bertahan di 500, menurut saya masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata 500 gagal bertahan, pertimbangkan untuk take profit dulu untuk lebih amannya. Karena secara tren jangka menengah ACE saat ini masih bergerak downtrend. Karena bisa kita lihat beberapa kali juga berhasil rebound. Sebelumnya di 650 sempat naik kembali mengetas garis EMA 50, gagal break lanjut turun kembali. Ini juga rebound dari 500, mencoba untuk break garis EMA 50 gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi secara tren masih belum aman selama masih gagal naik di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Cleo yang sebelumnya juga saya sarankan untuk dipantau karena Cleo sudah turun sangat dalam. Dan saat ini bisa kita lihat Cleo mencoba untuk naik di atas harga 500. Jadi menarik untuk dipantau apabila Cleo berhasil break harga 500 ini. Dan saat ini memang terlihat penurunan Cleo, dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Jadi saat ini sudah mulai sideways dan mencoba untuk reversal trend. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai mencoba untuk bergerak naik, tapi ini belum berpotongan. Dan dari data broker summary jika kita lihat walaupun hari ini naik 2% lebih, terlihat ini ada sedikit distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil beli di sekitar harga 500 atau di bawahnya, masih bisa hold selama Cleo masih berada di atas harga 500. Tapi apabila ternyata Cleo gagal bertahan di atas harga 500, menurut saya juga pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena kenaikan hari ini yang 2% lebih malah ada distribusi. Dan kenaikan hari ini juga belum terkonfirmasi bahwa resisten psikologis ini terlewati. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry masih bisa pantau saham Cleo karena ini belum terkonfirmasi break. Apabila minggu ini Cleo berhasil break harga 500, bisa coba ikutan entry dengan target jangka pendek itu di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 545 sampai 550. Jadi target take profitnya di sekitar target harga ini. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar harga 500 berhasil rebound, pada saat mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break dan mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman mau hold terus selama harga 500 tidak terlewati pun masih oke. Karena selama masih kuat di 500, minimal Cleo akan mulai sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.